saya Wildan. Nama saya Andreas. Selamat datang di episode pertama dari segmen Menyapa, mengulik yang passionate, di mana kita akan mengulik sekumpulan orang yang sedang menjalankan passion mereka. Kali ini, kami berkesempatan untuk mengulik project cosplay passionate Kamen Rider Saber yang digarap Ardi Wildan dan Andreas Kurniawan. Langsung aja kita say hello ke mereka. Background saya untuk saat ini karyawan swasta. Usia saya di 25 tahun. Aku pekerjaannya sebagai marketing. Oke, kalau di sini kami sedang mengadakan project photoshoot cosplay dengan tema Kamen Rider Saber. Berperan sebagai Kamiyama Toma, salah satu main karakter di series Kamen Rider Saber. Oke, aku lagi jadi karakter yang namanya Kamen Rider Falcon. Namanya Bach, B-A-C-H-T. Dia munculnya di movie serinya Kamen Rider Saber. Oke, kenapa aku jadi Bach? Salah satu intensinya adalah aku senang aja sih karakternya tuh, mungkin kita sebutnya tidak munafik. Dia karakter yang dikecewakan terus memutuskan untuk balas dendam ke manusia karena dia udah capek-capek lindungin tapi malah tidak diapresiasi lah, dan akhirnya salah satu keluarganya nggak ada karena ngelindungi manusia. Karena cosplaynya adalah dengan tema Kamen Rider, yang dimana properti utamanya itu adalah di beltnya atau biasanya disebut dengan drivernya. Lalu kemudian untuk kostum kita dan kebanyakan membernya itu juga melengkapi atribut kostumnya itu di cosmaker gitu. Dan kalau untuk saya paling untuk pelengkap itu ada yang kalung ini, lalu gantungan ini, dan kos kaki, karena kos kakinya cukup unik ya motifnya. Dan yang terakhir topi sih. Kalau dari saya sendiri ingin berusaha semaksimal dan setotalitas mungkin di proyek kali ini supaya bisa tampil lebih maksimal juga. Jadi pertama mungkin bisa kelihatan aku kayak sejenis pakai baju koko panjang. Ini satu. Terus otot-ototan mungkin bisa kelihatan, agak tidak kelihatan, tapi di sini ada sedikit kayak kain, terus ada belt lagi, sama ada tasbihnya, dan ada kalungnya juga, sama udah pasti ada decksnya ya. Kalau alasan mengapa kita pilih Kamen Rider Saber sebagai temanya, karena untuk alasan yang personal ini memang series favorit saya. Dan yang kedua, kebetulan banyak member atau cast yang bisa hadir di proyek kali ini. Jadi kami sempatkan hari ini adalah untuk menjalankan proyeknya. Jujur buat aku spesial karena ini salah satu series yang mungkin beberapa orang bilang jelek nih, kurang development, tapi aku sendiri aku enjoy. Kita sebutnya underrated kali ya, tapi aku enjoy gitu sampai akhir. Oke, cara ngumpulinnya pertama ya kita kontak dulu. Sebelum kita kontak kita survei dulu. Kira-kira orang tersebut cocok tidak ya memerankan karakter yang masih ada nih, yang masih kosong. Lalu ketika sudah dapat calon pemerannya, kita coba kontak. Kak, apakah bersedia untuk ikut proyek kali ini? Bla 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 bla. Kalau memang bersedia, kita cantumkan di list gitu. Lalu apabila kurang berkenan, kita coba survei ke orang yang lain lagi. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi kalau aku sendiri tuh nanya satu persatu dari temanku, lu cocok nih jadi karakter ini, bersedia nggak? Gitu. Nah untungnya sih mayoritas, oh ya boleh kita coba gitu. Ada beberapa yang perlu sedikit persuasi ya. Dan tentunya ya kayak misalnya kita bilang ya, gue bantu supply lah, paling nggak DX gue itu, tapi ya tetap tolong ada yang porsinya masing-masing gitu sih. Kalau yang aku supply itu mayoritas DX-nya aja. Itu ada Kamen Rider Durandal, Kamen Rider Sabella, Kamen Rider Slash, Kamen Rider Buster, sama Kamen Rider Solomon. Itu 5, dan termasuk aku sendiri udah pasti. Jadi 6 rider lah. Kalau untuk spendingnya, jujur mungkin sekarang tidak semahal itu, tapi kalau di total anggap aja satu pedang tuh sebelumnya
sekitar 600 sampai 800 ribu. Kalau dikali 6 lebih kurang hampir 5 juta. Oke, tantangan pertama itu adalah mengumpulkan para member atau case-nya. Karena untuk project Kamen Rider Saber kali ini, case-nya itu bisa dibilang cukup banyak ya. Bisa sekitar 17 atau 18 lebih, kurang lebihnya segitu. Jadi kita harus mencari waktu yang tepat di mana semua member itu bisa hadir dan tidak ada yang berhalangan. Lalu kedua, masalah di kostum. Karena Kamen Rider Saber ini temanya cukup kental dengan tema fantasinya, jadi sehingga kostumnya itu cukup bervariatif dan bisa dibilang bentuknya unik-unik. Sehingga beberapa case juga seperti yang saya mention sebelumnya itu melengkapi atributnya dengan memesan atau ordernya di Cosmaker yang mereka kenal gitu. Jujur, kasih background dulu. Podcast ini kan ada banyak orang. Jadi total membernya ada sekitar 16 dan setengah-setengah. Satu masih kuliah, satu udah kerja. Jujur yang paling susah ngatur ini yang udah kerja karena beberapa dari kita Sabtu Minggu tuh masuk mengikuti dengan kerjaannya. Jadi bagian itu yang agak susah dan ada beberapa teman-teman yang sampai ngorbanin cuti demi podcast ini gitu. Jadi kalau misalnya ditanya hurdle-nya paling parah mungkin time management ya. Jadi kayak mengatur jadwal supaya ketemu hari ini gitu. Oke, yang saya senangi kalau dari alasan personal seperti yang saya sudah jawab sebelumnya, karena ini series Kamen Rider favorit saya. Jadi saya juga cukup tertarik untuk memerankan salah satu karakter yang ada di series tersebut. Lalu kalau untuk secara keseluruhan, yang saya suka adalah effort atau usaha dari teman-teman cast yang ikut di proyek kali ini. Karena semuanya bisa dibilang benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melengkapi dan juga tampil semaksimal yang mereka bisa gitu. Jujur, aku punya teman-teman yang cukup suportif di proyek ini sendiri. Aku banyak minta tolong. Ya, mengumpulkan 16 orang itu tidak dalam 1-2 bulan aja. Dan itu terima kasih banget karena dari mereka jujur ada yang komis kostum, ada yang rental kostum. Akhirnya ya jadilah si proyek Saber ini. Kalau dari saya ingin merecreate berbagai adegan yang ada di seriesnya. Karena member yang ikut kali ini kan seperti yang saya mention cukup banyak yang ikut. Jadi kemungkinan untuk merecreate tiap adegan yang ada di seriesnya itu makin banyak gitu. Kurang lebih kalau goalsnya seperti itu sih. Kalau aku pribadi mungkin untuk mensupport mayoritas off dulu, tapi aku akan tetap bantu-bantu sih. Jadi kayak kita timbal balik aja kali ya. Kalau ketika salah satu dari temanku yang 16 ini udah join, tiba-tiba minta tolong, boleh nggak lu jadi karakter A, B, C? Itu selama aku cocok sama karakternya aku bantuin. Oke, terima kasih. Kasih.